Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal saham pagi untuk Senin 22 Februari 2021. Jadi admin dari Instagram kita sudah upload ya. Itu ya seperti biasa di Instagram kita. Itu ada menunya untuk ODT, fast trade atau scalping itu ada INKP, film, ADI, dan BTPP. Sedangkan kalau untuk swing trade sekarang belum ada, tapi teman-teman bisa kembangkan sih sebenarnya dari ODT atau scalping ini menjadi swing trade. Tentunya dengan melihat posisi dari swing low dan swing high-nya ya seperti biasa untuk swing trade. Sedangkan untuk invest kita ada BBCA, ada BBRI. Kita nggak bakal bahas untuk analisa untuk BBCA dan BBRI, tapi ya teman-teman, untuk fundamental dari BBCA BBRI ini ada dan histori histori harganya dan lain-lainnya yang kita gunakan untuk analisa untuk investasi. BBCA dan BBRI ini oke untuk kita investasikan gitu. Em, Jadi sebelum kita lanjut untuk bahas yang scalping atau yang untuk trading ini, mau fast trade ataupun swing, sebelumnya kita bakal melihat bagaimana keadaan IHSG ya. Oke, di sini kita akan menggunakan aplikasi Guru Saham untuk melihat IHSG. Teman-teman yang belum punya bisa download aplikasinya, linknya ada di deskripsi ya. Oke. Kita lihat caranya. Di sini kita ambil menu, lalu kita ambil chart. Oke, dia minta masukkan kode perusahaan. Di sini kita masukkan aja ISG, bisa. Kita ambil default aja 240 hari dan time frame-nya daily. Oke, di sini kita udah keluar chart untuk ISG. Di sini kita bisa melihat ISG pada penutupan hari buka terakhir itu dia tutup hijau, dan bagusnya dia itu hijau di area support, new support. Dan ada potensi, dan dia bersih rebound dan ada potensi melanjutkan kenaikan. Teman-teman bisa lihat di sini terbentuk sebuah resisten sebelumnya yang terbentuk dari sebuah swing high yang ada di kisaran hari ini. Lalu dia udah ditembus, udah breakout dan terus naik dan ada koreksi. Kita harapkan ini koreksi sehat tentunya. Dan dia sekarang udah berada di area resisten yang pernah ditembus tersebut, yang otomatis menjadi new support. Di sini dia udah mulai rebound. Di sini candle hijau di area garis yang ini ya. Dan garis ini teman-teman gak usah bingung, ini udah terbentuk otomatis oleh aplikasi Guru Saham ya. Jadi area support, resisten, trendline dia udah otomatis terbentuk, jadi teman-teman lebih cepat analisanya. Nah, ini bagus banget. Dia ada berhasil bertahan di area support. Di sini potensinya bagus banget untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Ada rebound ya, rally rebound. Dan di mana next dia itu um, potensi pullback lagi itu ada di 6505 ini. 6505 yang garisnya ini, yang garis hijau ini harganya 6505 ya, gitu cara bacanya. Jadi dia ada potensi rebound dan menuju ke 6505. Jadi kesimpulannya ISG bagus banget untuk ada potensi yang bagus untuk para trader di ISG gitu. Oke, kita coba lanjut bahas sahamnya selanjutnya. Pertama sekali kita punya INKP. Jadi dia on support dan when as rebound.
WNS itu apa, banyak nanyain. WNS itu wait and see. Wait and see itu ya kita nunggu apakah dia berhasil rebound atau enggak sih gitu. Ya kita memang kalau trade itu ya kita menunggu ya. Menunggu dan action. Kalau kita udah dapat triggernya kita langsung eksekusi gitu. Misalnya dia rebound di support. Nah, di situ kita bisa eksekusi untuk posisi kita di harga di area rebound tersebut. Oke, kita lanjut ke INKP. Sini seperti biasa kita pakai aplikasi Guru Saham lagi. Oke, chart. Lalu di sini kita ambil INKP. Kita ambil default daily, time frame daily 240 hari jaraknya daily. Udah cukup untuk kita analisa. Nah, di sini kita bisa lihat itu dia bagus banget ya di sini. Trendline-nya itu bagus banget terbentuk di sini. Di sini kita punya support kuat sebenarnya di garis putih ini yang udah langsung otomatis terbentuk. Dan dia masih bertahan di area support yang ini, teman-teman. Di sini ada area support. Dan dia itu sekarang sebelumnya udah sempat breakout di sini dan dia terus koreksi, mantul rebound, dia naik lagi terus koreksi lagi. Namun di sini ketika dia koreksi lumayan dalam di akhir penutupan pada hari kemarin itu dia membentuk hampir doji ya, tapi bisa tutup hijau, lumayan ada bodinya dikit aja, paling 2 tick atau berapa tick saya nanti teman-teman bisa lihat aja langsung di bid offernya berapa tick. Intinya di sini dia berada di area, masih berada di area support, masih bisa kita bilang di area support. Di sini ada area ya, kita bukan ambil garis, kita ambilnya area. Dan seperti yang bisa lihat teman-teman, ya ada potensi untuk dia rebound atau morning star. Di sini ada potensi membentuk morning star ya. Jadi dia koreksi, dia membentuk hampir ya bullish kecil, weak bullish ya, dan dia bisa ada potensi morning star. Seperti kita bisa lihat juga di aplikasi Guru Saham ini juga mendeteksi kalau teman-teman masih bingung soal ini candlenya apa sih gitu. Di aplikasi Guru Saham juga ada, di sini ada candle terakhir. Seperti yang saya bilang tadi ada weak bullish ya. Juga ada chart patternnya apa, di sini ada wedge gitu. Jadi teman-teman yang nggak paham analisa bisa bisa belajar lah dari ini, dari aplikasi ini gitu. Nah, ketika membentuk weak bullish dan berada di area berada di dekat area koreksi, nah itu ada potensi membentuk morning star. Seperti itu teman-teman, apalagi dia berada di area support. Nah, itu potensinya oke banget. Jadi INKP layak untuk kita cek besok teman-teman. Kalau mau beli ya bisa beli pagi, nanti di hold gitu, di hold ya. Kalau dia ternyata terus turun lagi ya, itu teman-teman udah bisa cut loss gitu ya, udah bisa cut loss dan menunggu di area strong support yang ada di sini yang putih. Tapi kalau dia rebound ya teman-teman profit gitu. Teman-teman kalau dia rebound targetnya di mana ya, target itu ada di sini di area ini, itu sekitar 1200-an. Dan di sini untuk TP selanjutnya itu ada di garis hijau ini, itu di ini yang garis kedua yang saya sebut tadi itu sekitar 14.700-an, dan next TP-nya itu ada di garis hijau yang saya lagi garis-garis ini, itu di 15.550. Ya bisa lakukan partial taking profit ya kalau ingin memaksimalkan keuntungan seperti yang saya udah jelaskan berkali-kali di video sebelumnya. Ya untuk trading plan simpelnya bisa seperti itu. Teman-teman tetap bisa menerapkan trading plan teman-teman masing-masing. Yang jelas NKP bisa untuk kita layak untuk kita pantau. Oke, next. Di sini kita punya film Bakwan Minyak Jelantah. Jadi ya ini
Teman-teman harusnya bisa scalping di sini. Kita bakal lihat, kita bakal cek. Oke, film. Oke, kita dapat catnya film. Ya, untuk film sendiri ya teman-teman bisa lihat ya pergerakannya itu sangat, kalau naik-naik dalam, turun-turun langsung ARB, yang itu namanya gorengan ya teman-teman. Yang penting kalau dapat profit ya sini bisa scalping aja biar aman ya. Kalau temen ya kita ambil-ambil keuntungan sedikit aja lah ya, untuk apalagi untuk pemula. Kalau untuk yang udah jago ya terserah lah mau ngambil persen berapa gitu. Oke, di sini kita sebenarnya untuk chartnya sendiri karena dia gorengan ya tidak terlalu oke banget ya. Paling di sini dia ada morning star ya, dia bisa kita WNS rally tapi kita bisa melihat dari tab readingnya. Oke, di sini kita pakai aplikasi Mirai, kita mau ngecek itu film. Nah, ini di film teman-teman. Um, Teman-teman bisa lihat ada pancingan di sini, lotnya gede banget. Jadi ada potensi untuk memancing retail-retail untuk ikut masuk di film, bisa untuk dia juga distribusi atau menaikkan harga, tergantung ya, bisa ada potensi dua itu. Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan ya, kalau kita mau ngambil keuntungan ya kita ngambil sedikit aja gitu, karena untuk harga-harga yang pasti itu kita ya nggak tahu ya, karena yang yaitu udah area dari market makernya. Kita ya ngambilnya itu, keuntungannya itu ya kita lihat aja apakah dia masih punya barangnya atau enggak. Kalau kita bisa lihat kemarin dia ada di akumulasi, di sini ada net buy ya, ini campur ya, ada lot retail juga. Tapi ya kalau perbedaannya jauh ya kita bisa ambil asumsi bahwa di sana ada market maker yang pakai YP atau pakai Mirai gitu. Nah, di sini ada net buy itu volumenya sekitar 50 ribuan, 50 ribuan net buy, dan itu sangat ya potensi kita besok sahamnya itu bisa, sebentar. Oke, lanjut. Ya di sini ada potensi lah ya untuk film ini. Oke, kita lanjut. Sorry tadi ada gangguan sedikit ya. Sorry juga saya lupa tadi mulai dari mana. Ya mudah-mudahan aja nyambung ya tanpa edit-edit video. Oke, intinya kita kalau di film ini, di gorengan ini kita lihat aja apakah dia masih punya. Intinya kalau dia masih di sini, dia ada net buy 50 ribuan. Yang penting dia kalau belum jualan, net sale-nya lebih besar. Dia ada net sale, sorry, ada net sale atau bisa dibilang sale-nya lebih besar daripada buyer. Nah, itu udah teman-teman mungkin jauh ya aja. Tapi kalau ini udah ada lagi dipancing, terus dia masih punya barang, teman-teman masih bisa lah untuk ngecek film dan bisa scalping di film gitu. Yang penting ya kalau pemula ya saya sarankan mungkin 2 atau 3% udah cukup lah ya. Teman-teman belajar aja dulu, jangan rakus intinya, apalagi kalau masih pemula, dan gunakan modal kecil gitu. Jangan um, apa, kalau nanti kalau modalnya kita balinya sedikit ya untungnya sedikit ya teman-teman, itu awal dari teman-teman tuh bakal rugi karena teman-teman baru belajar, belum tahu apa-apa, tapi udah rakus duluan. Itu bakal teman-teman bakal dihajar market itu pastinya, karena udah pengalaman orang-orang ya pada umumnya seperti itu gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada ADI dan PTPP di sektor yang sama dan indikasi yang sama, hammer on support dan S rebound. Nah, kita bakal ngecek. Oke, kita cek untuk mungkin untuk ADI dulu.
Oke. Di sini kita punya Adi. Teman-teman di sini bisa lihat sistem dari guru saham juga udah nge-detect bahwa dia membentuk hammer di sini. Hammer. Lalu dia juga ya berada di area support lah di sini, di area, karena dia udah koreksi duluan, dia udah koreksi lumayan tajam terus membentuk hammer. Nah ini bagus banget dan potensinya bagus banget karena apa, udah koreksi terus hammer, kita pun juga di area support, kita pun risikonya juga kecil gitu kalau dia ternyata memang nggak naik gitu. Dan ya untuk Adi bagus untuk kita cek. Lalu kita lanjut mungkin ke tadi PTPP juga ya. PTPP juga PTPP bersama ya. Dia udah koreksi dalam, lumayan tajam koreksinya dan berada di area support juga dan membentuk hammer. Jadi ini bagus sih. Idaman sih sebenarnya kalau udah seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat support yang terbentuk dari sebuah resisten yang pernah ditembus, dan ini membentuk area supportnya. Teman-teman bisa lihat yang di harga sebelumnya udah pernah di area ini dan pernah rebound dan sampai ke harga di 1900-an, di 1800-an ya, tapi dia koreksi lagi, udah turun tajam lumayan koreksinya, dan di akhirnya di area support dia membentuk hammer lagi. Jadi ya ini bagus banget untuk kita lihat, untuk dipantau dan untuk ditradingkan gitu ya. Teman-teman yang mau nge-swing ya, targetnya itu bisa untuk penjualan parsialnya itu bisa di area resisten yang terdekat, yaitu di sekitar 1800-an gitu, atau di 1700-an juga bisa, di 1775 ini support ini juga bisa. Jadi kita bisa nge-swing ya, bisa parsial, karena kalau dia ternyata breakout ya bisa terus lanjut gitu ya. Itu di titik resistennya itu ada di sini 1970-an gitu ya. Bagus intinya untuk PTPP dan ADI. Sebenarnya masih banyak sih yang bagus, cuman kayaknya yang ini kita bisa pantau dulu yang udah kita sebutkan tadi di list yang ada di Instagram. Sedangkan mungkin kita ulang sedikit lagi untuk yang invest BBCA BBRI, karena ini konsepnya invest. Kalau invest teman-teman, bedanya dengan trading, kita ya invest, kita beli aja gitu. Dan invest ya bisa tahunan karena kita pakainya fundamental teman-teman. Selama perusahaan itu masih profit dan masih oke keuangan dan kinerja perusahaannya, ya udah gitu, kita nggak usah pedulikan naik turunnya dalam jangka dekat, karena itu wajar aja, karena ada yang taking profit, ada yang dan lainnya. Kalau untuk jangka panjang pastinya time frame juga panjang gitu, namun kita nggak bakal bahas di sini. Yang penting intinya investasi itu ya beli aja gitu dan di hold gitu, itu investasi. Kalau trading ya kita jual belinya, kita mengharapkan capital gain. Sedangkan kalau investasi selain capital gain tentunya kita dapat juga nanti juga ada dividen juga tentunya, karena kita ngeholdnya lama ya, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, otomatis setiap tahun itu bakal ada dividen yang dibagikan perusahaan-perusahaan yang kita hold gitu. Saya rasa cukup penjelasannya untuk saat ini. Semoga bermanfaat, dan kita dari channel Guru Saham juga bakal berusaha terus mencari waktu dan mencoba membuat video-video yang lebih bermanfaat juga. Maka dari itu teman-teman bisa support kita agar kita lebih bersemangat dengan cara tentunya di like dan share ke teman-teman lainnya untuk video ini. Oke, yang masih rugi tetap belajar, karena sebelum berhenti bakal belum gagal. Yang udah untung tetap waspada, jangan sampai kegabah. Yang penting tetap trading plan-nya dijaga gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.